urusan kesungguhan kita dianggap penyakit sampar. Jadi kebenaran kita, kesungguhan kita, pelayanan kita, penyerahan kita sudah sungguh-sungguh, tapi dianggap penyakit sampar. Sedih enggak kira-kira saudaraku? Ya sedihlah. Inilah tuduhan kepada kebenaran dia. Jadi dimanapun kebenaran kita sedang dituduh, saudara-saudaraku, berserah kepada Tuhan. Direndahkan, dianggap apapun. Dan dianggap penyakit sampar itu kan namanya itu benar-benar ingin dijauhkan. Kan itu artinya. Karena kalau kita perhatikan di sini, penyakit sampar itu adalah penyakit yang bisa tiba-tiba membinasakan. Jadi orang sangat merindukan ini, kalau boleh dijauhkan sama sekali. Nah, kebenaran kita ini ingin dijauhkan sama sekali. Di situ saudaraku, direndahkan serendah-rendahnya. Tapi kalaupun itu boleh terjadi, jangan lemah. Tetap teguh dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini ayat 16. Bersama kita semua, 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Haleluya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan bagi kita di dalam Kisah Para Rasul 24. Kalau minggu depan kita beribadah di sini, ada ibadah yang pertama untuk 2022. Iya. Tadi pagi kita sudah ibadah sekali, supaya kita, saudaraku, menyerahkan serendah-rendahnya, supaya di dalamnya Tuhan angkat kita, Tuhan cipta perkara-perkara yang indah dari firman-Nya, sampai kita dilengkapi masuk Yerusalem baru. Di dalam pengalaman kita hari demi hari, saat-saat sekarang, tidak semua mulus. Namun sebagai pertahanan yang terakhir, inilah yang harus kita miliki. Kisah Rasul 24 ayat 26. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Ya, 16. Untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita mau baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara-saudaraku, ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Bagaikan Yesus akan mengakhiri kehidupannya, dibawa dalam pengadilan, baik pengadilan negeri Raja Herodes, baik juga dalam pengadilan kekaisaran saat itu adalah siapa imam besarnya pada saat itu Yesus? Kayafas. Ya, Kayafas. Nah, jadi pengadilan negeri itu Herodes, pengadilan dari Roma yang diwakilkan di tahu itulah Kayafas. Jadi hampir mirip pengalaman itu. Rasul Paulus, dia sudah mulai memasuki panggilan Yesus
Waktu dia akan membunuh orang-orang Kristen, tapi justru Tuhan jamah dia akan ke satu daerah yang disebut apa sih? Damaskus. Ya, begitu ya. Ya, kita mau lihat dulu. Jangan salah. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal yang ke-9, kita akan baca mulai ayat yang ke-5. Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Ada yang sambung. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang benar mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ya, jadi Paulus akan pergi ke kota Damsyik, tetapi dia mendapat panggilan Tuhan dan jamahan Tuhan. Ini awalnya, dan dia kerjakan pekerjaan itu terus. Banyak hal yang dialami, saudara-saudaraku. Dia kadang, nah kalau kita baca ini pengalamannya ini dalam Korintus, boleh juga kita baca biar semuanya kita lihat lengkap bagaimana pengalaman daripada Rasul Paulus di dalam dia perjalanan rohaninya. Jadi benar-benar dia adalah berjalan dari pintu yang sesat. Jadi dia harus benar-benar harus sampai kecil, saudara-saudaraku. Dia tidak bisa membesarkan diri. Dan dia juga harus menyangkali dirinya. Dan dia juga harus benar-benar memikul salib. Pengalaman yang dia alami, kita boleh melihat boleh kita baca 2 Korintus 11. Ya, boleh baca mulai 23 deh. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah. Iya, ini berjeri lelah. Dalam pelayanan itu tidak santai-santai. Biar Tuhan tolong kita. Kita berani berjeri lelah. Haleluya, saudara. Biar Tuhan tolong kita. Karena kita harus yang sulung yang terbaik, saudara-saudaraku. Lanjut. Lebih sering di dalam penjara. Nah, kita belum pernah ini kan. Lanjut. Didera di luar batas. Ya, terus. Kerap kali dalam bahaya maut. Ya. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Ya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi berapa itu? 39. Kalau Yesus 40 kali. Jadi tidak menyamai, tinggal 1 lagi. Terus 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun.
bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Terus, Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara sesama jemaat-jemaat. iya, ini saudara-saudaraku ya, untuk pekerjaan Tuhan. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turun merasa lelah? Tidakkah jika aku merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Nah, ini ada kesehatan, kerjasama yang baik, saudaraku. Tidak saling membiarkan. Biar Tuhan tolong kita. Ya, saudara-saudaraku. Ya, jadi perhatian kepada sesama itu harus tinggi. Untuk kita 2022, mari kerjasama yang baik, merasakan sesama. Kalau kita lihat saudara-saudara kita sudah kelihatan dari bawah, masa kita tega? Ya, kerjasamalah. Haleluya. Biar indah saudara-saudaraku. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara jemaat, sebuah jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jadi harus bisa merasakan sesama. Dan bahkan kita semua harus tidak lagi hanya cukup diri kita. Sekarang sudah harus bisa mengalir, luber. Ya. Jadi kalau kita masih pas, kita bagi ke orang, ada yang kosong. Jadi ini harus mengalir, harus luber, saudara-saudaraku. Itu artinya melimpah, melimpah kasih, melimpah perhatian, gak pas-pasan. Kalau dalam gelas, satu gelas sampai bahasa Batak sirnip, hanya sampai di atasnya. Tapi ini enggak, harus sampai meluap. Haleluya. Firman Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Jadi jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Kalau jatuh temannya, hancur lu. Syukur. Jangan, saudaraku. Harus ikut merasakan. Jangan syukurin, saudara-saudaraku. Siapapun itu, jangankan orang, kambing aja jangan ketawain, saudaraku. Kita harus, aduh kasihan ya, gak bisa kita tolong, tapi hatinya jangan mensyukuri. Haleluya. Itu minimal, saudaraku. Tapi itu kambing. Kalau orang, kalau bisa ya Tuhan tolonglah. Hanya ya sekarang ini hati-hati memang. Sekarang ini sudah terlalu banyak hal, kasus. Oh, ada yang kena bunuh, kita pegang, bisa-bisa kita dituduh. Karena nanti katanya ada apa? Sidik jari. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, kalau kita tidak bisa tolong, ya hati kita dan doa kita lah. Ya, jadi semua sekarang ini udah memang dipaksa, saudaraku, hidup keras. Tapi cara kehidupan kita, jangan mensyukuri kehancuran orang lain. Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi tidak ada yang kita bermegah kehebatanku. Nanti tidak bisa seperti Cornelius. Apapun tidak dipertahankan. Padahal dia kan banyak bawahan. Orang hormat. Oh, tangannya juga nggak boleh bengkok-bengkok. Harus hormatnya tentara, saudaraku.
Tak tahu berapa ratus kali dia terima begitu tiap pagi. Tapi dia bisa tersungkur untuk dibentuk, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jika harus aku bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Jadi itu artinya tidak ada berasa aku lebih dari kamu. Jadi kalau ada apa-apa kita harus melihat kekurangan kita sendiri. Haleluya. Ini yang dimaksud saudaraku. Sering manusia itu yang dilihat kelebihannya. Wow, kelebihannya. Wah. Tapi kita harus melihat kekurangan kita supaya diperbaiki oleh Tuhan. So, kalau kita melihat keberhasilan kita tanpa melihat kelemahan kita, kita sombong saudara-saudaraku. Nanti terkebur. Kalau sudah terkebur, jadi kecebur. Kalau sudah kecebur, biur. Kalau dosanya dibuang ke laut, biur. Itu benar. Seperti sekolah minggu. Apa dibuang ke laut? Buang ke laut, biur. Ini saudaraku ya. Allah yaitu Bapa kita dari Tuhan kita Yesus yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Inilah semua pengalamannya. Saudara-saudaraku, tidak mulus. Dan sebagai mengakhiri nanti, itu Kisah Rasul pasal 24 itu. Apa yang terjadi saudaraku yang kita akan perhatikan di dalam hal ini? Itu dia dituduh. Jalan kebenaran yang dia terima dituduh itu sebagai penistaan agama. Ini saudara-saudaraku, agama apa? Agama Yahudi. Kalau kita baca dari awal ayat 1, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias. Boleh baca, tolong. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar. Dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Iya. Jadi kekristenannya itu dianggap sebagai penyakit sampar. Sedih saudaraku, kalau pengiringan kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dibilang kita ini penyakit sampar. Nah, ini saudaraku. Jadi apapun, jangan kita yang bilang bahwa penyakit. Ini saudara-saudaraku, ini mereka bilang itu penyakit sampar. Saudara-saudaraku, ya ada saja kita perhatikan di sini. Ketulusan kesungguhan kita dianggap penyakit sampar.
Jadi kebenaran kita, kesungguhan kita, pelayanan kita, penyerahan kita sudah sungguh-sungguh, tapi dianggap penyakit sampar. Sedih nggak kira-kira saudaraku? Ya sedihlah. Inilah tuduhan kepada kebenaran dia. Jadi dimanapun kebenaran kita sedang dituduh, saudara-saudaraku, berserah kepada Tuhan. Direndahkan, dianggap apapun. Dan dianggap penyakit sampar itu kan namanya itu benar-benar ingin dijauhkan. Kan itu artinya. Karena kalau kita perhatikan di sini, penyakit sampar itu adalah penyakit yang bisa tiba-tiba membinasakan. Jadi orang sangat merindukan ini, kalau boleh dijauhkan sama sekali. Nah, kebenaran kita ini ingin dijauhkan sama sekali. Di situ saudaraku, direndahkan serendah-rendahnya. Tapi kalaupun itu boleh terjadi, jangan lemah. Tetap teguh dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini ayat 16. Bersama kita semua, 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Haleluya. Kalau mau direndahkan, dipersalahkan, ya sudah. Yang kita jaga sangat penting. Kalau kita hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, ya sudah. Mau dipukul, mau ditendang, mau diapa, sudah urusan dia. Nanti kita ditendang, dia yang kesakitan. Bisa begitu saudaraku. Dulu ada kesaksian waktu saya masih pemuda. Ada seorang ibu, dia begitu rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia kemana aja kebaktian, ikut dia kebaktian. Di mana aja kebaktian, ikut kebaktian. Suaminya marah, saudara-saudaraku. Suatu waktu pulang, dia udah jam 11 atau lebih. Di sana kan malam-malam, saudaraku. Pulang kadang-kadang jam 7 dari kebun. Nah, dari kebaktian itu bisa sampai setengah 8 kadang-kadang. Selesai jam 11 atau jam lebih sedikit. Dia pulang. Dia sama gendong anaknya nggak boleh masuk. Wow, dimakanin nyamuk lah di luar. Nah, malam berikutnya dipukuli orang itu, ibu itu. Wah, Tuhan mulai bekerja. Dia mukul, dia kesakitan. Dia mukul, dia kesakitan. Tambah dia mukul, dia tambah kesakitan. Akhirnya dia sakit, nggak bisa lagi apa-apa. Jadi ya mereka ngomong, ya sudahlah, bukan apa, kamu itu sudah berdosa sama Tuhan, kamu larang saya ibadah. Gitu dia, saudara-saudaraku. Ya sudah, doakanlah saya. Oke, ya aku doakan. Kamu di situ, aku di sini. Biar saya doakan. Minta ampun kamu sama Tuhan. Sembuh, saudaraku. Akhirnya itulah pertobatannya. Jadi saudara-saudaraku, mau direndahkan, mau diapapun, pelayanan kita, ibadah kita, penyerahan kita kepada Tuhan, jangan marah, jangan membalas. Haleluya. Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Ya sudah, pasrah kepada Tuhan. Justru yang kita jaga. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kan sering sekali kita dituduhkan hal-hal yang belum tentu kita kerjakan. Sama dengan Rasul Paulus ini, ibadahnya itu dianggap sebagai penyakit sampar, sangat ditakuti, sangat ingin disingkirkan. Nah, kalau manusia ingin disingkirkan, itu keterlaluan, saudaraku. Tapi di dalam hal ini Rasul Paulus
tidak lemah, tidak keluar dari jalan Tuhan. Ayat 14, ayo siapa yang baca? Ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Iya, jadi saudara-saudaraku, tetap percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetap di jalan Tuhan. Jangan lemah, jangan mundur. Tetap maju terus. Satu perkara, jaga hati nurani yang bersih atau murni. Ini saudara-saudaraku, kalau hati nurani kita sudah murni, mau dia apapun, yang mukul kita malah kesakitan. Bisa begitu saudara-saudaraku. Kita kalau tetap menjaga hati nurani yang murni kepada Tuhan, kadang tempat ibadah dilempar apa, enggak lama kemudian bukan kita doain mati, meninggal saudara-saudaraku. Semua yang mengganggu, gak lama habis, kembali, gak tahu kemana, terserah, karena kita tidak tahu ke surga apa tidak kan. Kalau kita langsung bilang ke surga, salah kita nanti. Kalau enggak ke surga, bagaimana? Kalau kembali menghadap Tuhan, ya boleh. Karena kalau menghadap Tuhan, Tuhan suruh ke kiri atau ke kanan, itu urusan Tuhan. Tapi kalau kita berkata kembali menghadap Tuhan, pasti tidak salah. Amin, saudaraku. Karena kadang-kadang orang berkata-kata dengan begitu, ada kurang bijak. Wah, Bapak itu ke surga. Emang dia yang nentuin ke surga. Bapak itu ke neraka. Ya kita nggak bisa. Kita bukan hakimnya. Jadi kalau orang meninggal, kita bisa berkata kembali ke hadapan Bapa di surga. Nanti kalau dia sudah menghadap Tuhan, ya kita nggak ngerti Tuhan bilang apa. Masuk kiri. Kiri tempat apa? Kambing. Dihukum. Masuk sebelah kanan. Itu urusan Tuhan, bukan kita lagi, saudaraku. Jadi kadang-kala kalau orang menghibur seseorang, nggak tahu dia hidupnya itu gimana. Bapak ini telah dipanggil Tuhan ke surga, keluarga jangan lagi susah-susah berpikir dia sudah senang di surga bersama Tuhan. Dari mana dia tahu? Orang penghakiman Tuhan. Oh, dia ngomong begitu. Jadi kita nggak boleh salah-salah. Haleluya. Apalagi kalau dia menyakiti, dia bilang Bapak ini ke neraka. Dari mana dia tahu? Yang menentukan itu adalah urusan Tuhan. Tapi kalau menghadap Tuhan, ya itu pasti. Karena ke surga atau tidak, itu adalah urusan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, mau dilecehkan, mau direndahkan, mau apapun, ibadah kita jangan berhenti. Ini artinya dengan menganut jalan Tuhan. Jalan Tuhan itulah kerohanian kita, ibadah kita, pelayanan kita, penyerahan kita. Jangan mundur. Haleluya. Dan jangan sampai, ya istilahnya orang sekarang bilang down, ya, nggak bisa apa, move on, nggak bisa bangkit. Jangan, saudaraku. Satu perkara yang penting, periksa hati.
Hati nurani murni apa enggak? Kalau murni, udah mau apapun itu urusan belakang. Jadi ini yang terakhir. Kalau sudah tidak ada lagi jalan keluar, perdamaian tidak ada apa, mau dituduh, mau dia apa, ya sudah. Ya mau diadili, mau apa, ya sudah terserah. Seapapun pengadilan itu seluruh dunia pun tidak peduli. Yang penting jaga hati nurani yang murni. Tuhan tolong kita saudara-saudaraku. Sebab kalau di jalan Tuhan ada jaminan daripada Tuhan. Jadi hati nurani yang murni biasanya terkotori dan biasanya justru tidak murni lagi kalau orang mempertahankan kebenaran. Rasul Paulus tidak ada yang dipertahankan, hanya tinggal dia menjaga hati nurani yang murni. Supaya apa dia? Jangan marah. Supaya apa dia? Jangan ada dalam perhatian balas dendam. Karena dalam hati kita Tuhan sudah memberikan hati kasih. Haleluya saudaraku. Seringkali dia pun bukan orang lain, mungkin suami istri yang paling dekat. Biar kamu nanti kamu tabrak mobil kamu. Ada yang begitu, tapi nggak ada di sini. Haleluya. Biarin kamu sakit, biarin kamu segala macam. Jadi di dalam hati itu juga ada kadang-kadang balas dendam. Walaupun dia tidak mampu untuk bikin balas dendam, tapi dalam hati kita justru biar terus hanya menghidupkan, hanya memberkati. Ini saudaraku. Jadi jaga hati dalam keadaan yang selalu murni di hadapan Allah. Murni itu tidak dicemarkan dosa. Murni itu tidak menyakiti orang. Murni itu tidak membalas dendam. Tapi murni itu tidak berbuat dosa, tidak berbuat curang, tapi bisa selalu memberkati orang dan mendoakan supaya orang lain itu juga diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan kuatkan kita semuanya, saudara-saudaraku. Kalau kita semua sudah punya hati nurani yang murni, apa yang menjadi berkat kita? Tuhan akan membimbing kita dan menjaga kita, dan nanti berakhir sampai di Yerusalem baru. Ini yang harus kita tuju, saudaraku. Kalau kita hanya di dunia ini, ya tidak pun harus hati nurani yang murni, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita harus ke Yerusalem baru, tidak bisa tidak, harus bergumul dengan hati nurani yang murni. Sebab kalau dalam hati ini ada ganjalan, ada sakit hati. Sakit hati aja kalau dalam firman Tuhan itu sudah sama dengan membunuh. Mana tertulis? 1 Yohanes 3 ayat. Ayo, boleh bacalah. 1 Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, ini saudara-saudaraku, hanya kepada Tuhan yang benar-benar ini bisa dimengerti. Kalau kita benci orang itu belum tentu tahu. Tapi Tuhan pasti tahu. Sedangkan yang kita jaga hati nurani yang murni itu harus di dalam dua hal. Di hadapan Allah dan manusia. Ini saudara-saudaraku,
Itu sebabnya kalau hati kita memberkati terus, manusia bisa merasakan, Tuhan juga meyakini. Tapi kalau kita baru di dalam kebencian, mungkin orang nggak lihat saat itu, tapi Tuhan sudah lihat, saudara-saudaraku. Itu sebabnya jangan ada kebencian, karena kalau di hadapan Tuhan itu sudah sama dengan membunuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini kita sudah lihat bagaimana ya manusia itu sampai dibawa ke pengadilan. Ini sudah merupakan akhir dari kehidupan dari Rasul Paulus, dan benar-benar mulai saat itu tidak ada lagi perpanjangan pelayanan dari Rasul Paulus. Udah putus sampai di situ. Jadi dia tetap di dalam hati nurani yang murni, saudara-saudaraku. Dan di situ kehidupan Rasul Paulus itu sudah berakhir, dan mereka tiba di Roma, dan dia tidak ada lagi pelayanan. Ya, ini saudara-saudaraku. Di dalam Kisah Rasul 28 ayat 30, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebagai terakhir dalam pelayanan Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita sampai Tuhan Yesus datang dalam hati yang murni. Semua ini kita harus praktekkan. Biar ini ada kita dalam yang paling dekat, suami dengan istri, dalam satu keluarga, dalam sidang jemaat, dalam semua kehidupan, harus tetap ada hati nurani yang murni. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Itu kita sama dengan memiliki emas yang teruji. Kalau kita mau baca sedikit lagi, ya lama, dalam Yesaya kita baca. Sayang kalau kita tidak baca, saudara-saudaraku. Kita baca dulu ini. Yesaya pasal yang ke 41. Aku telah memurnikan engkau. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi memurnikan itu pasal 48. Ayo. Ayo, siapa yang baca? Ayat 10. Ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Terus, aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, jadi pemurnian itu justru melalui banyak kesengsaraan. Kemurnian itu ada di dalam hati kita, menjaga
tidak ada dosa, tidak ada kelemahan, tidak ada mengutuk, tidak ada kebencian, tapi hati nurani yang murni. Tuhan Yesus memberkati kita. Selidiklah akan daku.